اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا نزور. يا رب صل على محمد، يا رب إحسانك ومالك. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وسلم نجينا، يا رب نجينا من عذابك. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك في عشاق وأدابي. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك رفيع الجاه والداني. آيات القرآن علوم فتحفظ فيها أخا وهدي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله القارب. لا حكيم العرب بعيده والعجائب في ترتيب هذه القوائم. سلام على المصطفى سليم المقام.
ambil susah banget. وما Masih YouTube. محمد إلا رسول Bisa kelihatan ada juga diri. Ya RW dan TV RW. قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا الدنيا نؤتيها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله
ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Kita bisa mahabbah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama kepada Kiai Dr. Andes Kamal Hasan yang selaku guru ngaji kita tiap malam Sabtu, dan penghormatan kami kepada Ketua Mushola At-Taubah yaitu Bapak Ajing Mamim, mudah-mudahan beliau disehatkan selalu dan dirahmati Allah. Dan yang kami hormati dan kami muliakan pada Bapak RW 08 Bapak Taufik Imam Santoso, semoga beliau sehat selalu. Dan yang kami muliakan kepada Ustadz Saifullah, Ustadz Ruslan, dan Ustadz Muhammad Safari yang hadir pada malam ini. Dan kami muliakan juga guru kami pengajian tiap malam Kamis yaitu Ustadz Abdul Wahab SAG. Dan para asatidz lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim kami sekalian. Mudah-mudahan semuanya hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami hormati pula pada seluruh majelis taklim gabungan RW 08 yang diketuai Bapak Haji Amsori, dan kepada segenap jamaah sekalian. Seluruhnya kepada hadirin dan hadirat, ibu-ibu sekalian dan staf PKK yang telah mengambil sumbangsih tenaga pikirannya untuk terlaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia ini. Dan yang kami hormati pula dan kami apresiasi yang paling tinggi pada kaum taruna yang siang malam telah bekerja keras bahu membahu untuk melaksanakan acara ini. Kami selaku panitia mengucapkan aspirasi yang paling tinggi kepada kawan taruna dan anak-anak remaja di RT 11 bersama kami. Semoga anak-anak remaja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Jadi Abdul Rahman alhamdulillah sudah datang. Yang saya muliakan juga guru kita, guru tetap kita di majelis, yaitu Kiai Dr. Andes Kamal Hasan. Juga yang saya hormati Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Mushola At-Taubah Bapak Jikmi. Juga yang saya hormati BKM, juga yang saya hormati panitia pelaksana, dan saya hormati juga Ketua BKM Mushola yang ada di lingkungan RW 08. Juga yang saya hormati Pak RT 011
Agung Al-Muqim, juga saya hormati ustaz-ustaz yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga saya hormati Bapak Ibu hadirin jemaah musola Allah yang hadir pada saat pengajian anak-anak musola Kauban akan mengucapkan salawat Allah Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lanjut lah, seru itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan juga salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad ibn Abdillah. Terlebih dahulu saya sampaikan salam ta'ziman wa takriman baik kepada para kiai, para alim, ulama, para tuan-tuan guru. Ketakwaan kita makin bertambah kepada Allah dan sunnah Rasulullah selalu kita hidupkan. Itu namanya sukses memperingati peringatan Maulid Nabi. Betul apa betul? Tapi kalau setelah memperingati peringatan Maulid Nabi, kita makin jauh ke Allah, kita makin jauh dari sunnah Rasulullah. Walaupun kiai-kiai malam hari itu kita undang hadir, tapi tidak bisa kita petik hikmah dari peringatan Maulid Nabi tersebut. Maka disebut peringatan Maulid tidak dikatakan sukses, saudara. Apalagi di malam yang kita peringatin bukan peringatan biasa, tapi peringatan yang sangat luar biasa. Saya tanya kepada jamaah yang hadir, malam hari ini siapa yang kita peringati? Muhammad. Nabi Muhammad. Maulidnya Nabi Muhammad. Siapa sih Muhammad? Seorang utusan Allah. Kenapa sih peringatan Maulidnya selalu saja diadakan tiap-tiap tahunnya? Jawabannya tentu saja karena bagian kecil kita menjalankan atau membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Muhammad itu orang mana? Orang mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Nabi dilahirkan di Mekah dan hijrah di Madinah. Muncul pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad? Kok nggak dikasih dengan nama-nama yang lain? Tolong dicatat, ada dua ucapan. Satu
kil dua kaul. Kalau kita buka kitab Kasifatus Sajjad, kil ucapan yang sedikit, bahwa yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika ibunda sedang hamil, ibunda Rasulullah Siti Aminah, datang malaikat Jibril seraya berkata, wahai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung Sayyidul Basar, maka di mana dia lahir, beri anak ini dengan nama Muhammad. Tapi kaul yang lebih masyhur, kaul yang lebih utama, bahwa yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad tidak lain dan tidak bukan Jadduhu Abdul Muthalib, kakek dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah di saat kakek Nabi memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad nggak ada yang komplain? Banyak di saat itu, saudara. Sampai-sampai pemuka-pemuka kafir Quraisy mereka melemparkan pertanyaan kepada Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, kenapa ini anak kau berikan nama dengan Muhammad? Kok kau tidak berikan nama dengan nama yang lain? Bukankah nama Muhammad itu tidak ada dari golongan garis keturunanmu? Lalu dengan lantang kakek Nabi menjawab, aku berharap agar anak ini kuberikan nama dengan nama Muhammad agar dipuji oleh ahli langit dan ahli bumi. Nyatanya Allah mewujudkan apa yang diinginkan oleh kakek dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong dicatat, lahirnya Nabi tidak sama dengan lahirnya kita, saudara. Makanya kemarin viral tuh Ustadz Maulana yang suka ngomong jamaah. Oh jamaah, apa yang beliau katakan? Kalau Nabi Muhammad itu lahirnya di sesar, betul? Saya bilang mungkin tujuannya bagus, benar, cuman penyampaiannya yang salah. Nggak patut ke Nabi dikatakan di sesar, saudara. Iya, Nabi tidak dilahirkan sama seperti kita yang lewat kemaluan ibunda tercinta. Tidak, saudara. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hak para nabi, apakah para nabi-nabi Allah maupun utusan Allah, semuanya dilahirkan itu di atas kemaluan, artinya lewat pusar. Cuman bagaimana caranya dan bagaimana kejadiannya sampai saat ini tidak ada yang merawikannya, saudara. Tapi kita wajib untuk meyakini dan mengimani kalau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dilahirkan dengan kita. Malah ketika Nabi baru dilahirkan, mata sudah disipat, kemaluan sudah disunat, dan ada ulama yang berpendapat Nabi sedang mengadakan tangan, ada lagi yang berpendapat Nabi sedang sujud. Subhanallah, ini min alamatin nubuwah, ciri dari para kenabian. Makanya Nabi basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia, tapi jangan samakan dengan manusia yang lain. Jadi berapa banyak orang sekarang jangankan untuk menyamakan Nabi dengan orang lain, memanggil nama Nabi saja itu harus dengan kalimat-kalimat yang mengagumkan. Makanya saya nggak sepakat tuh kalau ada saudara semuslim kita bilang bahwa sesungguhnya tidak ada dalilnya memanggil Nabi dengan sebutan Sayyiduna, itu nggak ada, saudara. Mereka berani katakan begitu. Lalu saya jawab, Anda kalau ngaji yang tamat, Anda buka surat An-Nur di mana Allah tegaskan dan lihat asbabun nuzulnya. Ya, sebelum ayat ini turun, seluruh sahabat memanggil Nabi dengan sebutan nama. Nabi Muhammad dari sini, Nabi Muhammad duduk dengan kami, Nabi Muhammad makan bareng kami, Nabi Muhammad baru saja mengimamkan sholat di masjid ini. Setelah ayat ini turun, kata Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. La taj'alu, jangan kalian jadikan doa ar-rasul, panggilan terhadap utusan Allah, kadu'ai ba'dikum ba'dha, sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dianjurkan untuk menyebut Nabi dengan sebutan-sebutan yang memuliakan kepada Rasulullah. Apakah itu
sempurna itu dianjurkan saudara. Bahkan Allah saja yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran pun Allah memanggil Nabi dengan sebutan Muhammad saudara. Enggak ada. Kalau nabi-nabi yang lain Allah boleh panggil saudara, ya Musa, ya Yahya, ya Harun, itu dipanggil dengan namanya. Tapi Allah memanggil kekasihnya, Allah memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan-sebutan yang luar biasa. Nah, kalau Allah saja memanggil Nabi dengan sebutan yang luar biasa, kalau kita bagaimana saudara? Pertanyaannya begitu, Allah aja manggilnya luar biasa. Lalu kita sebagai umat Nabi itu dianjurkan untuk memanggil Nabi dengan sebutan-sebutan yang memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna memperingati yang pertama pasti ada yang diperingati. Siapa yang diperingatinya? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, makna memperingati pasti ada yang diberi peringatan. Saya tanya, siapa yang diberi peringatan? Kita ni manusianya, kita ni umatnya. Karena li'anal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Karena yang namanya manusia tidak pernah lepas dari lupa dan juga salah saudara. Contoh kecil, tahun kemarin ngadain maulid nggak? Jawab, Bu, tahun kemarin ngadain maulid nggak? Siapa yang kita undang? Kiai, apa yang disampaikan kiai tersebut? Masih ingat nggak PJ Nyari? Lupakan. Jadi wajar nggak kita kalau diingetin? Wajar, saudara. Lalu apa yang menjadi bahan peringatan? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Betul betul. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa telah ada di dalam diri Rasulullah sebagai uswah. Kita lihat ayatnya. Allah nggak panggil laqad kana lakum fi ibadati Rasulillah, enggak. Allah juga nggak bilang laqad kana lakum fi salati Rasulillah, enggak. Kalau Allah katakan fi ibadati, berarti Nabi hanya jadi contoh di dalam ibadahnya saja. Kalau Allah katakan fi saumi, berarti Nabi hanya sekedar dijadikan suri tauladan di dalam sholatnya saja. Tapi luar biasa, Allah katakan fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Artinya pola pikir Nabi, tingkah laku Nabi, akhlak Nabi, semua itu menjadi cermin suri tauladan untuk umatnya. Betul betul. Miskin kalau ada maunya doang. Betul betul. Betul betul. Kalau giliran ada pemilihan baru kita diatur sebagai rakyatnya, tapi pemilihan tidak ada, boro-boro. Apalagi mereka kalau udah jadi, mereka lupa dengan kita rakyatnya. Betul. Makanya ini besok pemilihannya. Pemilihan apa? Pemilihan gubernur. Ya. Banyak pertanyaan, Ustaz, kita harus nyoblos siapa? Ikutin kiai. Kalau nggak mau ngikut kiai, jalanin istikharah. Betul. Jalanin istikharah, saudara. Kalau hasil istikharah, Ustaz, sudah 7 kali saya istikharah, hasil melaksanakan ibadah. Padahal Nabi tidak lain dan tidak bukan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Coba kita bayangkan, saudara. Seorang nabi yang dosanya sudah diampuni Allah dan dijamin masuk surga, tetap ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang baru ngikut toreko, udah dia bilang katanya ketemu Allah. Lalu apa? Sholat nggak wajib katanya udah ketemu Allah. Betul betul. Ini banyak saudara. Mereka bilang kok ente nggak sholat? Anda baru saja semalam ketemu dengan Allah. Lalu ada suara yang mengatakan kalau kita sudah ketemu dengan Allah, berarti kita sudah tidak wajib lagi menjalankan semua syariat yang diatur dalam ajaran Islam. Udah nih orang kiai sesat, kiai yang tidak perlu untuk kita ikutin, saudara. Kita bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah sebagai suri tauladan, Rasulullah guru semua umat, saudara. Apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau kerjakan,
ibadahnya nggak pernah ditinggal, syariat beliau tegakkan. Betul apa betul? Nah, karena itu saya mengajak setelah peringatan Maulid ini, ayo ibadah kita rajinin. Ini sholat berjamaahnya rame nggak nih? Insya Allah. Rame nggak nih? Yang benar. Alhamdulillah. Jangan sholat berjamaahnya sepi. Amin. Makanya ini saya suka titip pesan. Ini yang muadzin anak muda, jangan aki-aki bojot dulu. Ini kadang-kadang yang ada orang tua, yang napasnya udah Senin Kemis, yang napasnya udah nggak kuat, betul? Anak muda tampil, apalagi sekarang panitia peringatan Maulid kata Ustadz Hendra tuh yang diperakasai oleh pemuda, masya Allah. Makanya besok subuh yang ada anak muda, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau anak muda ada, imamnya juga anak muda, nggak apa-apa. Ustadz kan dia belum nikah, emang apa urusannya kalau dia belum nikah? Sah nggak dia jadi imam? Sah, cuman kurang afdol, begitu doang. Tapi kalau dia alim, anak muda belum nikah, dia alim, dia paham ilmu fikih. Lalu orang tua yang lebih tua di sekitar kampung tersebut kagak paham sama ilmu fikih, maka si pemuda tersebut yang wajib untuk jadi imam, saudara. Begitu kudunya. Jadi kalau jadi imam nggak perlu harus nikah dulu. Emang lebih afdol dia harus berkeluarga. Kalau udah selesai jadi imam, apalagi tadi ada cikal bakal, artinya regenerasi penerus TPA, terus pertahankan. Jangan nyampe hilang TPA yang ada. Sebab ini salah satu bagian syiar Islam agar umat Islam di Indonesia persatuan dan kesatuannya lebih kuat. Betul. Apalagi sekarang lagi rame, kita ini lagi diadu domba, kiai sama kiai, ustadz sama ustadz, habib sama habib, habib sama kiai. Betul betul. Satu kiai bilang kalau habib bukan turunan nabi, yang habib bertahan. Makanya banyak yang nanya, ustadz ini sampai gini hari solusinya nggak ada. Seharusnya pemerintah turun tangan. Betul. Oh, kita pemerintah turun tangan, menteri agama turun tangan, FPI turun tangan. Sebab perkara kayak gini nggak bisa disepelekan, saudara. Ini urusan cinta yang nggak bisa kita untuk menghancurkan perkara cinta tersebut. Makanya saya tanya sama jamaah yang hadir, kira-kira yakin tidak kalau habaib turunan Nabi? Yakin tidak? Yakin. Husnuzon aja kita yakin ya habaib itu turunan Nabi. Urusan salah kita nggak dosa, saudara. Betul, betul. Kita hormatin. Makanya ini titip pesan saya. Kalau ada turunan Nabi, kita wajib untuk menghormati, menghargai, mencintai, selesai. Jangan diikutin dulu. Hargain, hormatin, cintai. Lalu yang kita ikutin siapa? Ulama. Lalu yang kenapa kok begitu, Ustaz? Karena yang namanya ulama belum tentu habaib, dan setiap habaib belum tentu ulama. Gitu aja udah. Lalu kalau ada habaib turunan Nabi, dia cerdas dalam agama, dia kajian kitabnya sangat luar biasa, maka orang tersebut, habib tersebut wajib kita hormatin, wajib kita muliain, wajib kita cintain, wajib untuk kita ikutin. Sebab kalau semua habib yang wajib untuk diikutin, ntar kalau habib yang malam hari ini saya masih ada 2 tempat yang nanti saya, satu di Lenteng, satu lagi saya harus isi di Tambak. Tapi karena memang di Tambak saya udah gak kuat. Tadi barusan saya makanya terlambat datang, saya di Pondok Cina dulu acara hall. Kita bagi-bagi waktu karena saya yang namanya permintaan umat ke baik kota saya bilang saya udah ada acara di sini. Udah Ustaz, ente jangan sampai enggak, ane minta tolong umat minta ente. Baik, karena akan usahakan hadir, kita bagi-bagi waktu, bagi-bagi ilmu. Yang penting dari saya tadi, kita adakan persatuan dan kesatuan, jangan berpecah belah sesama umat Islam. Dan saya minta maaf kepada kiai, para asatid, para pengurus dan panitia, saya gak bisa makan, saya gak bisa ngobrol, saya mau langsung terus meluncur ke Lenteng. Karena di Lenteng sudah nanti saya, di Lenteng sudah menunggu saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا وهيب الجود والكرم
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyari Rabbal alamin ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Hadirin jamaah semua, mari kita baca suratul Fatihah yang mana hadiahnya ini khusus untuk orang yang saat ini tadi menyumbang untuk rakyat Palestina. Semoga nanti Pak Hendra dan juga kepada tuan guru kita, mungkin tidak bisa berlama-lama, tapi banyak yang bisa kita ambil dari ceramah-ceramah beliau. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita bawa pulang dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa penutup kami mohon kesediaan guru kita yaitu Kiai Haji Dr. Andes Ustaz Kamal Hasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi dzurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati penceramah kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, Al-Mukarram Al-Ustaz Tubagus Deni Rahman. Yang sama kita hormati para kiai, para asatidz hadir bersama kita, Ustaz Saifullah, Ustaz Amrullah, Ustaz Kohar, dan para asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, yang saya hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ketua RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam satu rangkaian acara memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tadi saya mau langsung doa. Kata MC, ceramah dikit nggak apa-apa dah. Tanggung-tanggungin aman. Ceramah, bu, kalau seandainya lagi colek-colek ibu sebentar doang, kira-kira enak nggak Bu, enak ya? Tanggung. Kata orang Betawi timbang celang-celang doang. Ngerti celang? Jadi hadirin ya nggak apa-apa lah ya. Apa namanya, memenuhi hajat daripada Sahibul Bait. Kita ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala itu telah meletakkan kejayaan setiap makhluknya. Sekarang saya tanya, kebahagiaan ikan itu kalau seandainya adanya di mana? Ikan bisa senang, bisa bahagia kalau seandainya adanya di mana? Di air. Ini kita maulid kayak disentul. Iya, maulid kayak disentul nih. Jadi hadirin, kebahagiaan ikan Allah Subhanahu wa taala letakkan di mana? Di air.
Coba-coba ikan keluar dari air, Masya Allah. Kelapa kelepek dia, ketemu sama kucing, diapain? Taklok, dimakan deh, habis sudah. Masuk seandainya di benda yang cair juga, cuman di minyak masuknya. Selamat nggak tuh ikan? Nggak selamat, digoreng dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan ikan kalau seandainya adanya di air. Allah meletakkan kebahagiaan cacing adanya di mana? Di tanah. Coba-coba cacing keluar dari tanah, di sampingnya ada ayam. Dicaplok sama ayam. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia itu hanya pada agama. Selama manusia itu berada dalam rel agama, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apa saja jenisnya? Ini sesuai dengan tema. Coba lihat nih temanya nih. Tuh. Rasulullah teladan terbaik dalam hidup bermasyarakat. Hadirin, manusia posisinya di mana aja, di rumah, di kantor, masyarakat, di pasar, di masjid, di jalanan. Kalau seandainya dia berada pada rel agama, dia akan bahagia. Dalam kondisi seperti apapun itu manusia, kalau seandainya berada di dalam rel agama, maka dia akan bahagia. Kita kadangkala yang namanya kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu kesenangan, betul? Ada kita senang, tapi ada masanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita manusia itu orang yang sedih. Ada. Dulu kita pernah lihat presiden kita yang nomor berapa ya? Sekarang presiden yang berapa nih? Ke-8. Sebelum 8, 7 siapa? Pak Jokowi. Sebelum yang ke-7, yang ke-6 siapa? SBY. Waktu istrinya meninggal, SBY nangis, Pak, nangis dia. Kata wartawan, tumpahkanlah air matamu, jenderal. Begitu tulisannya. Jenderal bisa nangis, sama peluru dia kagak takut. Giliran istrinya meninggal dunia, nangis dia. Wajar, manusia siapapun itu akan mengalami. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang bisa bikin orang bahagia dan juga bisa nggak jauh. Yang dia bawa pulang juga nggak seberapa dibandingkan jenderal, tapi bisa ketawa. Bapak ibu di rumah juga punya anak cucu, ngelihat anak cucu kita kemudian hadirin pada main, senang gak kita? Senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu rasa bahagia kepada diri kita. Tapi hadirin, banyak juga orang-orang yang kaya yang kemudian hadirin mereka sekarang ini dalam keadaan bersedih. Kita lihat itu sekarang ini ada orang yang kemarin korupsi 271T, bener gak? Punya HP katanya apa mereknya itu ya? Harganya 25 juta. Sekarang saya tanya, di sini ada nggak yang punya HP 25 juta? Ada. Bapak ada yang punya? Ibu-ibu ada yang punya HP 25 juta? Kagak. Ya miskin semua dong kita nih. Saya juga nggak punya. HP saya murah banget ini nih. Mereknya Xiaomi. Xiaomi ya deh. Oh Xiaomi. Jadi hadirin, HP kita murah, tapi kita bisa bahagia. Ada yang katanya, tadi saya baca berita, tiap tahun sama suaminya itu kalau ulang tahun dibeliin HP terus, yang harganya 25 juta. Sampai kemudian hadirin hakim tanya, pikirannya jangan ngeres ngapa ya? Ceramahnya kepanjangan kagak enak, kelebaran juga kagak enak. Kalau terlalu lebar, bapak-bapak nggak demen. Kalau terlalu panjang, ibu-ibu juga yang tidak suka. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para penceramah kita bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الحق والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi kita menyaksikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah di Mushola At-Taubah Jalan Raya Kompos RT 011 RW 08 Kelurahan Agung. Saya cukupkan sampai segini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.